Taufik Ertalalu, kita ngopi bareng di TVRI. Kali ini tamu saya spesial karena saya bisa reuni. Dan untuk teman ngopi yang penasaran atau yang selama ini merasa bahwa, aduh, jangan-jangan anak pemadu ini abal-abal atau berbahaya. Nah, ini orang yang tepat. Kamitro Sumitro Lopuo, owner Madu Suwawa. Apa kabar, Kak? Alhamdulillah kabar baik. Alhamdulillah kabar baik. Benar-benar ini saya bilang reuni karena rasanya lama sekali tidak berjumpa dengan Tika Mitro. Saya masih ingat waktu itu zaman masih Alia, Kak. Baru kemudian bertemu di saat sekarang. Alhamdulillah ini sebuah kesyukuran. Apalagi bisa bicara banyak soal madu. Nah, yang menarik pertama itu, Kak, adalah Kak Mitro setelah lulus dari MA, kemudian belajar hukum Islam. Bisnis yang ditekuni, atau saya mau bilang aktivitasnya justru tidak berkaitan dengan itu. Malah lebih tertarik dengan lebah, dengan madu, dan namanya besar di situ. Kenapa kemudian Tika pilih ini? Kalau memilih, tidak tahu ya, ini alami saja. Tiba-tiba sudah di sini kehidupan. Tapi memang saya masih ingat waktu masih Alia, saya pernah menjual madu. Pernah menjual madu pabrikan. Dan masalah asli atau tidak itu belum tahu. Tapi kemudian setelah berjalan waktu kuliah, kemudian masih kuliah tahun 2009 jadi kepala desa. Belum ada usaha ini lebah. Nanti 2016-17 mulai menjual 1, 2, 3 botol, 4 botol. Puncaknya 2019. Nah, itu mulai karena berangkat dari keprihatinan masyarakat petani lebah yang bingung ini madu mau dijual kemana, padahal madu di Gorontalo banyak sekali melimpah pada waktu itu, sehingga saya kumpulkan dan saya pasarkan pada waktu itu. Dan 2018-19 itu juga saya masih sempat menjual madu-madu yang setelah sekarang saya tahu ternyata madu itu oplos. Karena memang belum tahu. Gitu. Itu riwayatnya ya, baru tahu itu setelah bantu petani? Iya. Bagaimana awal Tika dapat tahu, oh ternyata ini madu oplos, atau ada istilah-istilah lain untuk jenis-jenis madu yang berbahaya itu? 2018 itu saya pesan madu kan ke salah seorang petani yang sebenarnya saya cuma ketemunya di pasar. Tapi juga ada petani-petani lain yang memang yang saya dampingi kan. Nah, ini ada dia, setiap pesan 5 jerigen ada diantar, besoknya ada. 10 jerigen besoknya ada diantar. Di sisi lain petani-petani yang memang dampingi ini tidak seperti itu. Kadang pesan hari ini nanti minggu depan ada. Dari situ timbul kecurigaan. Timbul kecurigaan sampai kemudian ditelusurilah yang bersangkutan ini. Dia mengaku bahwa dia orang salah satu desa. Kemudian saya telepon kepala desanya, ditanyakan apakah ada nama orang dengan nama ini. Oh, tidak ada. Ada situ saya tahu, ternyata dia tidak jelasin. Setelah itu saya di medsos Facebook saya cari, pokoknya organisasi perlebahan. Bertemulah saya dengan inspirator lebah madu Indonesia tahun 2018 akhir 2019 awal. Inspirator lebah madu Indonesia. Iya. Apa yang Tika dapat setelah ketemu dengan inspirator lebah madu Indonesia? Saya bertanya bagaimana cara bergabung menjadi anggota. Diarahkanlah ke Ilmi Sulsel, sehingga kemudian saya menandatangani beberapa pernyataan yang menyatakan bahwa harus betul-betul menjadi pejuang madu murni. Nah, saya tanda tangani. Jadilah saya anggota Ilmi Sulawesi Selatan pada waktu itu 2019-2020. Pejuang madu murni. Iya. Artinya dari yang Tika perdagangkan atau yang dikelola, lebih tepat saya mau bilang begitu, itu kemurniannya memang bisa dijamin begitu, Kak? Iya, karena ikut langsung panen. Untuk jenis madu hutan ya, kita panen di hutan langsung bersama petani. Ada cerita lain kenapa Tika kemudian, saya mau benar-benar ada di bisnis ini? Yang pertama, membantu orang, para petani. Sekarang kan tidak bingung lagi mereka mau jual kemana, berapapun pasti kita ambil. Yang berikut, kita edukasi kan, ajari mereka cara memanen yang benar. Yang ketiga tentu finansial. Orang kalau sekali saja terjun ke dunia bisnis madu, karena sekarang kan banyak orang sakit dan sebagian orang sudah, dan memang kita harus meyakini itu.
Karena madu, di dalam madu itu ada obat, sebagaimana Allah sampaikan dalam surat An-Nahl kan, bahwa di dalam madu itu ada obat. Tapi kan kita kurang meyakini itu. Nah, kalau kita meyakini, insya Allah obat ini akan menjadi penyembuh untuk segala macam penyakit. Sudah ketemu dengan banyak orang, banyak penjual. Ada hal baik atau hal tidak baik apa yang Tika temui? Dan Tika rasa, oh ini menarik ini dan tidak mau dapat lupa sepanjang karir sebagai pengusaha madu. Karena ini hampir berantem. Karena ada yang mau, kan begini, kita bukan hanya sekedar menjual madu. Oke. Saya sebagai ketua ILMI Gorontalo ya mengedukasi, memberi pemahaman, menyadarkan para penjual madu oplos untuk hijrah. Mari kita jual, menjadi bagian daripada penjual madu murni. Ada yang mau mendengar, ada yang mau baik-baik, dia terima nasihat kita, tapi ada yang marah, yang tidak mau terima apa yang kita nasihatkan. Bahkan dia mau ajak berkelahi. Ya, gitu. Hingga sapa nggak? Nah, gitu ya, datang-datang kemari, berin. Tapi kita tidak berhenti, walaupun berhadapan begitu ya, tugas kita tetap kita laksanakan. Gitu. Karena insya Allah tugas kita mulia, karena menjaga kemurnian madu yang memang Allah rekomendasikan untuk kita umat manusia. Juga kita menjaga kelestarian lebah jangan sampai punah. Kalau lebah punah, ya pasti dunia juga akan punah, karena itu berkaitan langsung dengan alam. Begitu. Kalau lebah, saya Kamitro, stoknya atau berapa banyak ini lebah di Gorontalo atau dari sekian banyak jenis, Gorontalo itu punya berapa yang kemudian dikembangkan oleh Madu Suwawa? Kalau spesies lebah di dunia itu 9. 7 di Indonesia. Di Gorontalo kita punya yang pertama Apis dorsata lebah liar. Itu kita punya melimpah. Bahkan sekarang kita mengklaim bahwa gudangnya madu Apis dorsata terbesar di Indonesia Timur ada di Gorontalo. Ada di Gorontalo. Di Madu Suwawa, alhamdulillah. Dan itu kita buktikan dengan kita terbesar menyuplai ke beberapa daerah di luar Gorontalo, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, dan kota-kota besar, Jakarta, Kalimantan, dan lain sebagainya. Banyak yang kita sudah ini. Yang berikut ada Apis cerana. Kita juga melimpah, banyak Apis cerana. Tapi memang peminatnya di Gorontalo masih minim untuk Apis cerana. Apis cerana itu lebah kuning warnanya. Kemudian itu bisa liar, itu di beberapa tempat dikenal dengan sebutan lebah batu. Lebah batu. Karena dia sering membuat sarang di dalam batu, di dalam tanah. Ya. Kemudian ada trigona atau dalam bahasa Gorontalo tahudu. Cuma memang trigona kita itu tergolong trigona yang ukurannya sangat kecil dan kantong-kantong mudanya kecil, sehingga untuk kita kembangkan yang kita datangkan dari Sulawesi Selatan. Oke. Baik Kamitro, nanti orang bahas lagi lebih lanjut. Tentu beberapa jenis madu itu lebah ya. Ada sebutannya dalam bahasa daerah kita dan mungkin teman ngopi juga penasaran. Orang mau minum kopi dulu Kamitro, nanti orang lanjut lagi kasih bocoran ke teman ngopi. Mari silakan. Saya masih minum kopi dengan Kamitro di Kopi Olami. Bagaimana kopinya, Kak? Enak luar biasa ya. Nah, tadi orang sempat singgung soal ada beberapa jenis madu dan ternyata Gorontalo itu pusatnya di Indonesia, bisa disebut begitu. Saya percaya, Kak, ada beberapa jenis madu, lebah yang ada sebutannya dan itu lebih familiar di telinga orang Gorontalo. Betul. Nah, ada memang sebutannya begitu barangkali, Kak? Ada, ya. Oke. Untuk yang jenis pertama tadi bagaimana, Kak? Kalau Apis dorsata, lebah liar itu di Gorontalo lebih dikenal dengan sebutan tia. Itu lebah raksasa warnanya hitam. Tia. Ya. Ya. Kalau tia itulah Apis dorsata atau lebah liar.
Oke. Kalau Apis cerana, itulah yang disebut yang populer di Gorontalo dengan sebutan walihua. Walihua. Nah, itu Apis cerana atau bisa dia liar, bisa diternakan dia. Kalau Apis dorsata ataupun tia itu tidak bisa diternakan sama sekali. Nah, itu rebah raksasa. Kemudian trigona. Trigona biasa orang sebut kelanceng, kalau di Padang galo-galo, ada biasa kelulu di Aceh. Ya. Kalau di Gorontalo tahudu. Tahudu. Tapi bahasa dalam hari-hari dalam perlombaan itu lebih dikenal dengan trigona. Trigona. Itu tahudu. Kalau satu jenis lebah yang ada pada kami itu tidak ada di Gorontalo. Belum ada ya. Itu lebah jenis Mellifera itu ada di Eropa. Nah, itu asal lebahnya dari Eropa dan sekarang diternakan di beberapa kota, di Riau, di Jambi, Sumatera. Dan sanat kita untuk madu suawa ke Riau dan Jambi. Oke. Kenapa ke sana, Kak? Lumbungnya. Oke. Karena di Gorontalo memang belum bisa, karena untuk bisa beternak lebah itu harus memiliki pohon akasia, itu harus ratusan hektar untuk jadi nektar makanan lebah. Sekarang kan Gorontalo hampir tidak ada akasia saya temukan di Gorontalo. Ya. Jadi perlahan-lahan lah kita akan coba. Tapi saat ini yang sudah kita kembangkan adalah tahudu, trigona. Kita sudah punya itu. Sudah berapa lama kalau misalnya hitungannya dari 2018 madu suawa, Kak? Atau mundur lagi? Ganti-ganti nama. Oh, dulu madu ajam. Madu ajam. Kemudian ada salah seorang tokoh di Bone Bolango yang mengusulkan untuk memberi nama Suawa. Sebagaimana asal daerah kita Bone Bolango, Suawa itu kan nama kerajaan tertua di Gorontalo, sehingga disebutkanlah madu ini beralih nama dari madu ajam ke madu suawa. Madu suawa. Ya, itu dari tahun 2020. 2020 dan masih terus eksis sampai dengan Alhamdulillah saat sampai sekarang. Ya. Dengar-dengar ya, Kak, ini Bu Ana dengar-dengar. Oh, tidak ada pesaingnya. Sendiri saja madu suawa. Betul begitu? Atau apa yang Tika Mitro rasakan sebagai orang di balik madu suawa? Karena para penjual madu kompetitor lain itu diajak jadi mitra, sehingga terhitung kita yang eksis. Karena memang para penjual madu yang sudah ada itu kita ajak untuk nih mau jualan madu suawa atau pakai brand sendiri silakan. Jadi ada sebagian yang pakai sanatnya madu suawa, tapi brandnya brand sesuai keinginan mereka. Tapi kebanyakan ambilnya brand madu suawa. Bahkan kita sudah punya cabang di beberapa, Jakarta ada, di Makassar kita besar. Itu kita besar bulan Juni kita ke Makassar dalam rangka untuk meresmikan cabang madu suawa di Sulawesi Selatan. Sudah buka di sana. Di Gorontalo juga sudah punya kota, kabupaten, kita juga sudah punya distributor resmi. Harganya se-Indonesia sama. Harganya se-Indonesia sama. Apakah harga yang lebih mahal dibandingkan dengan madu yang lain, produk madu yang lain, menandakan bahwa, oh ini madu asli, ini madu oplosan? Bagaimana itu? Iya. Kami. Dan itu sengaja, pada awalnya itu tren memang kita sengaja bikin karena memang madu oplos murah. Madu oplos murah? Kalau kita ikut jual murah, maka sama kelasnya kita dengan madu itu, madu oplos. Itu yang pertama. Yang kedua, setelah kita torang bapaknya langsung dendora, luar biasa pertaruhan nyawa ini. Bayangkan kalau misalnya yang pohon besar kan tidak bisa panjat di pohon. Itu pakai tali, itu manjat lewat tali. Atau kadang diletakkan tali sampai ke atas. Ini kan kemudian tidak safety kan, tidak ada alat pengaman apa segala macam. Sehingga harganya harus kita naikkan. Jadi kita naikkan karena tujuan kita memperdayakan petani kan. Nah, kalau kita ambil murah, kita jual murah. Nah, jadi kita naikkan harga madu. Kita sudah ada harga patokan. Kita ambil dari petani, kita jual juga, kita naikkan harganya. Jadi mereka senang, kita senang, masyarakat yang mengkonsumsi madu juga aman karena madu murni. Tapi sekarang tren sudah begitu, madu oplos juga ikut-ikut naikkan harganya. Seolah-olah asli. Iya, seolah-olah asli. Nah, Kak, sebenarnya bagaimana mau kasih beda ya? Madu asli sama madu yang tidak asli, atau ada sebutan tertentu oplosan tadi saya dengar Pak Tika, atau ada sebutan lain lagi selain itu? Jadi madu ini ada 4 jenis. Madu lebih populer dengan sos
Sos itu sintesis. Sintesis. Sintesis itu madu yang dibuat dari campuran bahan kimia atau bahan-bahan lain sehingga terbentuklah cairan menyerupai madu. Itu ada di pasar Litoran, di Gorontalo. Di Gorontalo, ya ada. Ada di Gorontalo. Ada di Gorontalo. Kemudian madu oplos ini yang paling banyak. Yap. 80% madu yang berada di Gorontalo oplos ya. Jadi harus diketahui masyarakat 80% madu yang berada di Gorontalo madu oplos. Oplos itu dioplos dengan bisa saja dari tetes tebu, dengan gula. Sebenarnya apa? Saya tahu caranya, tapi kan tidak bisa saya sampaikan di sini. Sekedar kalau ada acara-acara kegiatan-kegiatan edukasi lebah itu kita bisa buka. Bagaimana bikin madu dari madu oplos itu bisa. Dan tidak ada unsur madu asli sama sekali. Ada yang ada unsur, ada lebahnya. Oke. Nah, ini saya buka satu ya. Salah satu cara yang mereka lakukan untuk membuat madu oplos adalah sarang madu murni, sarang madu asli, direndam di gula yang sudah dimasak. Yap. Atau direndam di tetes tebu, di molase, bisa di molase. Atau katakanlah gula dimasak, ketika sudah dimasak, kemudian teksturnya menyerupai tekstur madu, direndam cairan gula itu di satu wadah, misalnya drum. Kemudian sarang madu murni atau sarang madu asli itu direndam bersamaan dengan cairan gula yang sudah dimasak tadi itu sampai berhari-hari. Setelah itu dikeluarkan, dijual. Itu pasti sudah ada aroma madu dan ada sedikit rasa madu karena memang direndam dengan sarang madu murni. Itu kemudian satu lagi harus dikenali modus penjual madu oplos. Kalau ada orang yang jual madu kemudian bawa-bawa sarang di ember atau di loyang, itu bisa dipastikan madunya oplos. Kalau dia bawa sarang? Dia bawa sarang, seolah-olah itu madu asli yang dijual, itu tidak betul, tidak benar. Itu modus operasi para penjual madu oplos. Jadi dia bawa sarang di ember begitu, sarang yang sudah tua, yang sudah bahkan mungkin sudah bisa dikatakan sudah membusuk. Kemudian dia jual madu yang di botolan. Itu tidak, itu sudah bisa dipastikan madu itu tidak benar. Oke, nanti kita orang lanjut lagi Kak. Pasti ada tanda-tanda yang lain lagi. Ada. Oke, minum kopi lagi kami terus, silakan. Saya masih minum kopi di Kopi Olami dengan Tika Mitro. Ternyata ada tanda-tanda buat orang yang mau beli madu. Kalau tanda itu muncul, hati-hati. Salah satunya misalnya kalau ada penjual madu yang bawa-bawa sarang lebah begitu, apalagi sarang tua di ember, ini modus. Ada tanda lain lagi Kak Mitro? Ada orang menyebut misalnya ini madu apa? Madu hutan. Tapi ternyata setelah dites, teksturnya kental sekali. Perlu diketahui bahwa madu hutan itu teksturnya cair ataupun encer. Kenapa? Karena kadarannya tinggi. Jadi kalau ada orang jual madu hutan kemudian teksturnya kental sekali. Bahkan ada yang dibanting begini botolnya tidak jatuh madunya, berarti itu madu oplos. Kecuali madu yang sudah didehum atau madu yang sudah melalui pengurangan kadar air. Tapi tekstur kekentalan tidak seperti madu-madu yang jual sekarang. Itu sudah banyak saya temukan. Kemudian ada mitos-mitos yang katanya madu yang dikerumuni semut madu palsu. Tidak benar. Oke. Tidak benar karena saya termasuk yang percaya itu Kak. Iya, tidak benar karena oh gitu ya. Yang namanya semut itu suka yang manis. Manis. Tapi memang ada beberapa madu yang tidak suka semut. Salah satu contohnya misalnya madu yang kental itu semut tidak akan suka. Atau ada madu yang nektarnya dari pohon-pohon yang memang tidak suka semut. Itu semut tidak akan. Yang berikut juga katanya kalau ditetesi ke tisu merembes ke bawah itu madu palsu, tidak seperti itu. Karena madu hutan itu kan teksturnya encer. Sudah pasti kalau sesuatu yang encer diletakkan di tisu pasti akan merembes ke bawah. Itu juga mitos, banyak yang mitos ya. Ditaruh di kulkas katanya beku, itu madu oplos, itu juga mitos.
Karena sesuatu yang cair kalau ditaruh di freezer pasti jadi beku. Tapi biasanya kalau madu tidak beku, tapi mengkristal. Ya. Nah, tapi saya menyarankan madu jangan simpan di kulkas karena akan merusak kandungan daripada madu itu sendiri. Simpan di suhu ruang di kamar dalam lemari yang tidak terkena matahari langsung. Kalau cicip rasa, jadi kalau madu hutan taruh di ujung lidah. Kalau dia ada rasa-rasa berganti-ganti rasa, itu madu murni, itu madu hutan. Tapi kalau ujung lidah. Ujung lidah. Kalau rasanya tok itu saja berarti bisa jadi dia madu oplos. Oplos. Satu saya ingin jelaskan tentang tadi kan sampai madu oplos. Yang berikut madu sirupan. Sirupan. Nah, ini sirupan banyak juga berada di Gorontalo. Dia madu asli, keluar dari perut lebah, tapi nektarnya adalah gula, sehingga dia dikatakan madu sirupan. Dia umumnya terjadi di lebah yang diternakan. Kalau hutan kan tidak mungkin. Jadi diberi pakan gula, kemudian gula itu dimakan lebah itu menghasilkan madu. Dia madunya disebut madu sirupan. Jadi dia madu asli keluar dari perut lebah, tapi tidak murni. Ada juga di sini. Banyak sekali sini. Bahkan yang bermerek. Oh, bahkan yang bermerek ya. Allahu Akbar. Kak, manfaatnya begitu ya. Atau sebelum ke manfaat, kan memang banyak orang tahu manfaatnya. Tapi pertama yang ingin saya gali adalah soal bahaya kalau misalnya orang tidak sengaja. Kan ketidaksengajaan ini. Tidak mengerti bagaimana cara mengecek itu asli atau tidak. So dapat minum ini yang sirupan. Minum juga oplosan. So dapat minum lagi sintetis. Ketika yang berbisnis madu dan punya pengalaman banyak soal ini, pernah dengar informasi apa kalau misalnya orang dalam jangka waktu yang lama terlanjur mengkonsumsi jenis-jenis madu tadi? Ya, kalau sudah terlanjur beralih hijrah konsumsi madu murni. Karena itu memang efeknya jangka panjang. Orang kalau diabetes, kemudian dia konsumsi madu oplos atau madu sirupan, itu diabetesnya bukan tambah sembuh, tapi tambah parah. Yep. Memang dia jangka panjang, tapi tidak akan ada kesembuhan karena memang madu yang, apalagi sekarang kan madu suawa kan kita bekerjasama dengan beberapa klinik pengobatan luka. Itu kan harus dipastikan madu yang digunakan madu asli. Kalau tidak, madu murni. Kalau tidak, kan obati luka. Kan madu ini bisa menyembuhkan luka ya. Iya. Bisa mengeringkan. Kalau kita pakai buat kita kompres dengan madu itu luka, insya Allah dia kering. Yeah. Kalau madu murni, kalau madu palsu, bukan tambah parah, malah tambah rusak, tambah luka. Itu yang bisa saja terjadi. Jadi teman ngopi memang harus hati-hati dan waspada. Nah, untuk yang ini penting. Banyak yang tahu, tapi mungkin Tika Mitro boleh bantu ingatkan lagi. Kalau misalnya selama ini masih abai mengkonsumsi madu, selain tadi Tika Mitro cerita memang ada dasarnya di dalam kepercayaan orang Islam. Ada ayat Quran yang menjelaskan itu. Mungkin kita bisa sekali lagi bilang ke orang-orang soal manfaat dari mengkonsumsi madu. Yang pasti secara umum ya, madu untuk kesehatan. Banyak disebutkan. Memang di Al-Quran tidak disebutkan secara jelas. Spesifik. Tapi Allah sudah sampaikan bahwa di dalam madu itu ada obat. Ya. Nah, berarti segala macam penyakit bisa diobati dengan madu. Semuanya bergantung pada keyakinan. Ketika kita meyakini sesuatu, maka itulah yang akan terjadi. Yep. Nah, itu yang saya sering, kayak kita misalnya begini, kita yakin dengan pergi ke dokter itu kita sembuh. Maka berangkat dari keyakinan kita itulah yang akan Allah kehendaki kepada kita. Begitu juga dengan madu. Kalau kita meyakini kita ada sakit, tapi pada umumnya madu ini orang diabetes, asam urat, asam lambung, kolesterol, macam-macam ya, kalau disebutkan banyak sekali. Yang pasti untuk madu suawa sudah banyak ya. Bahkan ada yang 3 tahun tidak punya keturunan dengan konsumsi madu suawa, alhamdulillah sudah hamil istrinya. Bahkan ada yang punya diabetes, gula daging, sudah luka, dia kompresi pakai madu, kering lukanya. Banyak yang sudah sembuh dengan madu suawa. Bahkan saya sendiri itu punya infeksi saluran pencernaan. Dengan konsumsi madu trigona, tahudu, alhamdulillah sekarang sudah hilang. Intinya, bahkan untuk vitalitas pun ada di madu sebetulnya untuk kaum laki-laki. Oke,
Nanti teman ngopi yang penasaran bagaimana selanjutnya bisa kontak langsung dengan kami. Kak Sumitro Lopuo, owner Maduswo. Terima kasih sudah minum kopi di TVRI. Terima kasih Kak, sukses ya. Oke, teman ngopi sampai jumpa. Ya, Kak.